Ya baik, kembali lagi bersama saya Rosa Virginia Owenu. Kali ini kita akan membahas tentang hipotesis, populasi, dan sampel. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Jenis-jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, dan tipe-tipe yang ada. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut, yaitu rumusan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Hipotesis operasional yang pertama adalah hipotesis yang mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan. Misalnya gaya kepemimpinan dioperasionalkan sebagai cara memberikan instruksi terhadap bawahan. Kinerja pegawai dioperasionalkan sebagai tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Hipotesis operasional yang kedua dijadikan menjadi 2, yaitu hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Maka bunyi hipotesisnya adalah hipotesis 0, tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang kedua, hipotesis 1, ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Yang ketiga, hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan hipotesis 0 atau hipotesis 1 yang akan diterima. Jika hipotesis 1 diterima,
maka hipotesis nol ditolak. Artinya, ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Ada dua jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa, dilambangkan A. Yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta atau dilambangkan dengan B. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinan, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.